Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Muslimah, NIM B100190525 dari kelas G, mata kuliah Seminar Pemasaran, dosen pengampu Bapak Huda Kurnia Maulana SEMBA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal keempat saya. Untuk judul jurnal, di sini saya akan mereview dua jurnal. Untuk judul jurnal yang pertama yaitu Relevant Authors, Identifying the Reference Group of International Students in the USA oleh Huda Maulana pada tahun 2022. Dan untuk judul jurnal yang kedua yang berjudul Predicting Study Abroad Intention Based on the Theory of Planned Behavior oleh Oliver dan Peter de Jong pada tahun 2012. Kemudian masuk ke bagian introduction. Untuk jurnal yang pertama, studi ini berfokus pada mengidentifikasi kelompok referensi atau reference group atau yang bisa disebut RG yang mempengaruhi mahasiswa internasional ketika membentuk niat untuk mendaftar pendidikan di luar negeri. Mahasiswa internasional berpotensi memiliki kelompok referensi yang berbeda dengan interaksi yang unik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kelompok referensi mahasiswa internasional yang mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Sedangkan untuk introduction jurnal yang kedua yaitu pendidikan bisnis di Amerika Serikat telah melakukan transisi untuk memasukkan banyak kursus internasional dalam kurikulum. Keuntungan-keuntungan untuk siswa yang dihasilkan dari program studi di luar negeri, dan mayoritas CEO di Amerika yang menjabat sebagai senior di luar negeri selama 2 atau lebih tahun menjelaskan fakta bahwa yang paling penting dalam keterampilan internasional yang dicari oleh perusahaan adalah pemahaman lintas budaya perbedaan, serta mengeksplorasi implikasi dari model penelitian ini untuk studi jangka pendek belajar dan mengajar di luar negeri. Nah, studi ini itu dipimpin Fakultas Jangka Pendek. Program keluar negeri merupakan langkah awal bagi mahasiswa yang belum pernah ke luar negeri agar bisa mengalami budaya-budaya lain atau bisa merasakan budaya-budaya dari sebelumnya begitu. Kemudian masuk ke bagian metode. Untuk jurnal yang pertama itu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara dengan sasaran responden sebanyak 10 mahasiswa pasca sarjana internasional di University of Dayton, Ohio, Amerika Serikat, dan mereka itu dipilih secara random dengan purposive sampling. Kemudian untuk metode jurnal yang kedua ini menggunakan metode instrumen survei yang dikembangkan dan diberikan kepada mahasiswa sarjana yang terdaftar dalam kursus bisnis pengantar di perguruan tinggi bisnis di Regional Universitas di Florida. Nah, kursus ini mencakup jurusan dari semua bisnis disiplin ilmu. Populasi rujukan penelitian ini adalah mahasiswa S1 di Amerika Serikat, sekaligus universitas tempat studi dilakukan juga harus memiliki studi jangka pendek yang ekstensif program luar negeri. Next, masuk ke bagian result atau hasil. Untuk hasil jurnal yang pertama itu hasilnya menunjukkan bahwa sosok yang paling signifikan dalam membentuk niat adalah mahasiswa itu sendiri. Meskipun belajar di luar negeri adalah keputusan hidup yang utama yang dibuat oleh seorang individu gitu. Namun penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tuh hanya meneliti proses pembentukan niat siswa dan bukan tahap yang akan dating, misalnya memilih negara atau sekolah pilihan. Oleh karena itu, memungkinkan bahwa RG lain lebih berpengaruh pada tahap selanjutnya. Kemudian untuk hasil jurnal yang kedua, hasilnya menunjukkan bahwa koefisien jalur antara keterjangkauan dan niat, antara keinginan dan niat, dan antara ketersediaan untuk membayar dan niat semuanya sangat signifikan. Untuk hubungan terkuat ada antara keterjangkauan dan niat untuk berpartisipasi, sedangkan hubungan terlemah antara ketersediaan untuk membayar dan niat untuk berpartisipasi.
Kemudian keinginan ini dan kemauan untuk membayar, keterjangkauan program sejauh ini faktor terpenting dalam niat siswa untuk berpartisipasi dalam studi di luar negeri maupun program. Next, masuk ke bagian discussion atau diskusi. Pada jurnal yang pertama itu berdasarkan penelitian ini, 7 dari 10 mahasiswa itu merasa bahwa keputusan mereka untuk belajar di luar negeri itu sangat dipengaruhi oleh diri mereka sendiri. Bahkan 2 mahasiswa tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki kelompok referensi yang mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Meskipun diri sendiri lebih berpengaruh, penelitian ini menemukan bahwa RG yang berpengaruhnya tidak dapat diabaikan, antara lain itu ada orang tua, teman, atau kerabat yang pernah ke luar negeri, profesi sebelumnya, dan pasangannya. Kemudian sedangkan untuk jurnal yang kedua itu berdasarkan penelitian ini, hubungan antara kesediaan untuk membayar dan prospek pekerjaan, harapan keluarga, dan dukungan administratif masing-masing didukung. Secara khusus, yang terkuat ada hubungan antara dukungan administratif dan kesediaan untuk membayar. Tetapi prediktor kedua dari ketersediaan untuk membayar adalah prospek pekerjaan di masa depan. Yang paling lemah ada hubungan antara ketersediaan untuk membayar dan harapan keluarga. Next, untuk kaitan kedua jurnal tersebut tuh saling berkaitan dan objek penelitiannya sama, yaitu mahasiswa luar negeri. Untuk hasil kedua jurnal juga menunjukkan bahwa keputusan mereka untuk belajar di luar negeri sangat dipengaruhi oleh diri mereka sendiri dan menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian lanjut masuk ke ide penelitian yang didapat. Setelah saya mereview 2 jurnal tersebut, ide penelitian yang saya dapatkan yaitu akan meneliti tentang apa saja yang menjadi penghalang dan pengaruh terhadap calon mahasiswa dalam memutuskan untuk memilih universitas. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan untuk review jurnal keempat saya ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.